Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini kita mau membahas penting atau enggaknya sih UNAS itu bagi para siswa atau malah membebani siswa. Sebelum kita lanjut, izinkan aku perkenalan diri. Nama aku Reski Andrianto Putra. Di sini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh partner aku. Halo semuanya, aku Aurelia Carisa. Seperti biasa, kita bakal bahas topik yang menarik dan pastinya relatable buat kalian, apalagi buat remaja zaman sekarang. Nah, kita kali ini mau membahas sesuatu yang sempat diperdebatkan di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu UNAS atau Ujian Nasional. Betul banget nih, ada juga yang mengatakan bahwa UNAS itu penting sebagai standar kelulusan di Indonesia. Ada juga yang berargumen bahwa UNAS itu malah membebani dan gak efektif di dunia pendidikan. Makanya kali ini kita mengundang dua bintang tamu yang mendukung adanya UNAS dan yang tidak mendukung adanya UNAS. Oke, sebelum kita lanjut perdebatan, boleh dong dari kalian perkenalan diri masing-masing. Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama aku Zabna Deswita Putri atau kerap dipanggil Sasa. Jadi di sini aku mendukung UNAS karena kita bisa melihat sendiri bahwa masih ada banyaknya manfaat dari sisi pendidikan standarisasi tingkat kepintaran siswa atau tes akademik siswa. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Veronica, panggil aja aku Vero. Aku di sini adalah sebagai pihak yang kurang mendukung adanya UNAS. Dikarenakan UNAS tuh memberikan tekanan lebih ke para siswa, membuat mental mereka down, turun, dan tidak menjadikan mereka itu tidak konsentrasi pada suatu bidang yang mereka jalani atau mereka tempuhi. Makasih. Oke, kita lanjut. Pertama-tama aku mau tanya ke Sasa yang mendukung adanya UNAS. Mengapa sih kamu itu mendukung keberadaan UNAS itu untuk standarisasi pendidikan di Indonesia? Ya, jadi menurut aku sendiri tuh UNAS atau ujian nasional itu penting bagi siswa-siswi karena bisa menjadi alat ukur standar kependidikan di Indonesia, ya dimana dengan kita mengetahui sendiri tanpa adanya UNAS kita tidak bisa mengukur dengan jelas parameter kependidikan di Indonesia seperti di kota-kota maju atau di kota lainnya. Jadi menurut kamu UNAS itu sebagai tolak ukur pendidikan nasional yang ada di Indonesia gitu ya? Ya betul, saya itu juga UNAS bisa melatih siswa-siswi untuk menghadapi berbagai tekanan. Contohnya nih ya, kayak mereka nih udah lulus sekolah dan mau mengambil pekerjaan. Jadi mereka bisa melatih diri untuk menghadapi tekanan yang ada di tes atau ujian sebelum masuk di pekerjaan tersebut. Tuh. Oke, kita lanjut ke sisi kontra yaitu Vero. Mengapa sih menurut kamu UNAS itu menimbulkan banyak dampak negatif dibanding positifnya? Tapi ya kalau menurut aku sendiri tuh UNAS itu nggak adil. Karena kalau kita tahu di Indonesia sekarang itu tingkat pendidikannya kan belum merata. Dalam artian cuma baru kota-kota besar aja, contohnya Jakarta, Bandung, atau di daerah sekitarnya lah. Itu kan untuk termasuk kota-kota besar. Sedangkan untuk di Indonesia itu adalah negara kepulauan yang luas. Indonesia itu banyak banget daerah terpencilnya. Bahkan tingkat pendidikannya di sana itu tidak merata sama sekali. Banyak anak-anak di sana itu yang tidak sekolah, membantu orang tua mereka berkebun, bekerja, tapi mereka tidak berpendidikan. Mereka tidak pernah merasakan apa itu namanya sekolah, apalagi diajari berhitung ataupun membaca. Itu poin menarik juga ya. Tapi kalau dilihat dari segi mental, kamu setuju gak dengan argumen yang telah diberikan oleh Sasa tadi? Kalau aku pribadi sebenarnya lumayan setuju sih sama pendapat Sasa. Cuma ada beberapa aspek nih yang membuat aku tuh kurang setuju sama pendapat Sasa. Yang pertama, UNAS itu kan digunakan untuk tolak ukur mereka melaju ke jenjang berikutnya. Berarti kalau kayak gitu, dengan terpaksa anak-anak itu dipush dong mentalnya. Mereka terus-terusan belajar, begadang. Akhirnya apa? Bukannya melatih mental, kalau kayak gitu, adanya mereka kena mental dong. Tuh, jadi menurut kamu tuh UNAS itu kayak membuat mereka mental jadi down, terus habis itu begadang malam hingga jatuh sakit gitu. Iya, kan itu ngaruh banget kesehatan dan mental mereka juga. Benar. Tapi kan
sekarang ujian nasional tuh udah gak jadi patokan untuk kelulusan sekolah, mau SMP, SMA, SD ataupun yang lainnya. Jadi kan lebih santai. Kalau kayak gitu berarti hilangin aja. Kalau bukan menjadi penentu, berarti kan nggak guna dong mereka ada. Tapi kan dari beberapa hasil UNAS yang udah dikumpulin selama beberapa tahun belakangan ini, dan dianalisis untuk mendapatkan tren atau capaian di Indonesia sendiri itu kan udah kayak wah udah mulai berkembang gitu. Well, kalau itu sih sebenarnya ada pendapat pribadi ya. Walaupun begitu, perlu digarisbawahi. Kalau dari dulu sampai sekarang, ujian nasional itu dilakukan dan dikoreksi oleh komputer. Kesalahan dan malfungsi itu sering terjadi loh. Itu bakal ngaruh banget sih ke nilai-nilai mereka. Ketika pensil atau pulpen mereka itu keluar dari garisnya saja, itu sudah tidak terhitung loh. Padahal jawaban mereka bisa jadi benar. Tapi kan pemerintah pendidikan bisa membuat kebijakan yang lebih santai ya, seperti membuat perkembangan kualitas pendidikan yang lebih santai dengan nilai-nilai efektivitas program-program yang telah diterapkan. Contohnya nih, misal jika ditemukan penurunan nilai siswa-siswi yang ada di daerah terpencil atau di daerah lain, guru kita guru bisa nggak pecahmu tapi pecahmu nggak tadi Ya, gak usah dimatiin, tetap rekaman aja, ini kan saya potong. Ayo. 1:50. misalnya nih ya, jika ditemukan nih siswa-siswi yang nilainya turun di daerah terpencil, di daerah kota maju atau di daerah lain, pemerintah bisa meningkatkan atau memberitahu guru yang ada di daerah tersebut untuk berupa pelatihan intensif bagi guru-guru yang ada di sekolah. Seperti yang sudah aku sampaikan, kalau ujian nasional itu dinilainya menggunakan sistem komputer. Jadi guru hanya sebagai pengawas. Dalam tanda kutip pengawas, mereka tidak membantu mengkoreksi dan diserahkan kepada pusat. Maka dari itu, belum tentu guru bisa membantu. Tapi masih ada beberapa sekolah yang masih memakai ujian paper. Kenapa harus komputer jika ada paper? Karena sistem ujian nasional yang sesungguhnya adalah menggunakan kertas yang hanya bisa diisi dan dilihat oleh komputer menggunakan pensil yang tertentu saja. Jadi mereka mengisinya di kertas, tapi mengisinya menggunakan pensil. Dan pensil itu bukan pensil sembarangan. Pensil itu bisa dibaca oleh komputer. Bukan menggunakan ujian online. Dalam tanda kutip, itu artinya selama ini Anda tidak paham dengan konteks apa itu ujian nasional. Jika mengatakan lebih baik menggunakan ujian kertas daripada ujian online. Benar apa salah? Ya. Oke, jadi menurut kamu sistem penilaian yang baik dan efisien itu yang kayak gimana sih? Jadi kalau menurut aku pribadi bukan UNAS ya, karena UNAS itu belum merata. Kalau kita tahu sekarang kan Indonesia itu masih banyak banget pendidikan yang kurang merata di beberapa daerah terpencil. Karena hal itu, artinya UNAS tidak efektif dong untuk menilai dan dijadikan tolak ukur mereka dalam menempuh jenjang berikutnya. Lagipun seharusnya UNAS itu diterapkan di pendidikan yang tinggi atau jenjang yang lebih tinggi. Karena untuk jenjang SD, SMP, SMA itu mereka masih beradaptasi. Dalam arti mereka bukan yang benar-benar ahli. Justru malah mengepus mental mereka untuk down dong. Tapi kalau ada ujian nasional, gimana atau bagaimana cara pemerintah untuk mengukur standar pendidikan Indonesia itu udah tercapai atau belum? Menggunakan data. Kita kalau hanya berfokus pada selembar kertas yang dikoreksi oleh robot, malfungsi itu tidak dapat dihindarkan loh. Justru malah membebani mereka. Anak-anak yang sudah bekerja keras, begadang, belajar mati-matian. Akan tetapi ketika pensil yang mereka gunakan tidak terbaca oleh komputer, maka yang terjadi apa? Kerja keras mereka tidak terbayarkan, nilai mereka tidak dikeluarkan. Kesenjangan sosial terjadi, huru-hara di mana-mana.
Tapi data ujian nasional juga bisa menjadi perbandingan antar sekolah. Bisa banget malah. Dengan mengumpulkan data dan disetorkan di dalam suatu bentuk aplikasi, itu dapat membantu caranya untuk mengukur kemampuan siswa. Misal, kita bisa menggunakan nih Google Form. Google Form itu sendiri kan luas sih aksesnya. Pemerintah bisa membuat link-link Google Form yang isinya itu untuk mengukur tingkat literasi, numerasi, yang jelas bisa menunjukkan bahwa anak itu mampu. Lagipun kalau UNAS, mereka tidak mengambil dari hal non-akademiknya. Lomba-lomba yang mereka ikuti belum tentu dihitung di UNAS kan? Tidak berpengaruh. Tapi UNAS juga bisa menjadi motivasi atau tempat mereka menguji tingkat kepintaran mereka atau tingkat akademik mereka sendiri. Maksud Anda untuk dijadikan motivasi itu seperti apa? Jika motivasi yang Anda maksud hanyalah untuk membuat mental pelajaran mereka down, apakah itu yang namanya motivasi? Bukan, motivasi yang aku maksud adalah motivasi yang dimana mereka itu bisa belajar lebih giat mencapai cita-citanya gitu. Bagaimana kalau kita berkaca ke realita aja? Kita tahu Indonesia ini kekurangan orang jujur, bukan orang pintar. Oke. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang justru malah menjadi pembodohan di masyarakat kita sendiri. Jika sebuah pendidikan dijadikan tolak ukur, bahkan yang berilmu pun belum tentu berakhlak. Bagaimana? Oke, aku setuju. Cuman kayak Wah, ternyata seru juga ya perdebatan kita kali ini. Tapi sayang banget nih, waktu untuk perdebatan kita udah habis. Oke, jadi kita udah mendengar dua pandangan yang berbeda dari Sasa dan Vero. Dan juga ada beberapa orang yang menganggap bahwa UNAS itu dapat dijadikan standarisasi pendidikan di Indonesia. Dan ada juga yang menganggap bahwa UNAS itu dapat membebani siswa yang membuat mereka itu down mental dan stres. Tapi balik lagi, semua itu tergantung cara kita menyikapi UNAS tersebut sebenarnya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah UNAS itu masih diperlukan atau harus diganti dengan sistem lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan juga terima kasih buat Vero dan Sasa yang udah sharing pendapatnya di sini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton podcast ini sampai habis. And see you. See you next video kita. Ya, pada penutupan. Lanjutnya. Ikuti apa ya? Terima kasih sudah menyaksikan perdebatan yang panjang antara kita berdua. Kali ini kita bisa simpulkan. Terima kasih semuanya untuk yang sudah menonton dan terus ngikutin kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nih untuk nyalain tombol loncengnya. Biar gak ketinggalan nih. Kira-kira perdebatan apa lagi ya yang bakal muncul di antara kita? Menurutmu? Mungkin tentang isu-isu lingkungan. Pertamina kali ya. Nanti kita bikin videonya, guys. Oke. Thank you and see you.